Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan terlebih dahulu khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semua. Mari bersama meningkatkan kualitas pemahaman kita kepada iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, berupaya terus bertahap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu, insya Allah kita, keluarga kita, dan masyarakat kita akan mendapatkan keberkahan. Apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan setiap saat menjadi amal ibadah yang nanti menyertai dalam kesendirian kita di alam kubur. Moga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagian kita berangkat dari rumah kita pada subuh hari, meninggalkan keluarga, kemudian berjalan menemui berbagai rintangan. Ada kemacetan, kadang kebanjiran, terik panas. Sebagian ada yang bekerja keras di kantor, berpikir keras untuk bisa memenuhi target. Sebagian yang lain menghabiskan waktu di jalan raya untuk memenuhi dan mengantarkan jasa, dan di tempat-tempat lain. Semuanya bekerja, berjuang, dan di akhir hari kemana kembali? Kita pulang ke rumah. Izinkan pada kesempatan hari ini sedikit mari kita merenungkan apa fungsi rumah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah rumah tempat mendapatkan as-sakinah, tempat mendapatkan ketenangan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, pasangan kamu dari dirimu, litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan. Hadirin, betapa keterangan dalam rumah ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman hidupnya iman
dari seorang ayah dan seorang ibu. Dalam realitasnya kita mendapatkan banyak justru orang mendapatkan ketenangan di luar rumah. Ada apa? Tentu saja ini karena dari rumah belum mendapatkan apa yang menjadi hati tenang. Padahal rumah bukan saja untuk tempat tidur, tapi rumah juga tempat hati kita beristirahat, memperoleh ketenangan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya iman dari masing-masing kita. Saat pulang kerja, upayakan kita begitu memasuki rumah, ya, kita mencoba tersenyum. Bisa jadi keluarga kita memang betul mengharapkan nafkah, namun ada sesuatu yang diharapkan lain, yaitu kelembutan hati, kelembutan pasangan. Hadirin, karena itu upaya untuk terus-menerus menghadirkan ketenangan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan tumbuhnya iman dari kita semuanya. Yang kedua adalah rumah merupakan madrasah, tempat belajar pertama. Anak-anak kita tidak mendapatkan pembelajaran di sekolah atau di tempat kursus atau pembelajaran lain. Justru yang pertama adalah di dalam rumah kita. Dia meniru, dia mencontoh, tidak lain adalah apa yang dia lihat di seputar rumah. Betapa perilaku, tata cara kita berbicara kepada istri, tata cara kita melayani, berinteraksi dengan mereka, ini menjadi pembelajaran buat anggota keluarga, buat anak-anak kita. Karena itu kita berupaya jangan sampai kemudian hal-hal yang terjadi kurang mengenakan di luar, amarah yang terjadi sampai terbawa ke dalam rumah sehingga mempengaruhi perilaku kita kepada istri kita yang setiap saat menanti. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, ketika rumah begitu hidup keimanannya, masing-masing sangat terikat kepada Allah, kepada risalahnya, Allah akan menurunkan keberkahan. Contoh-contoh lain dalam Al-Quran, betapa sebut saja misalnya pada masa Nabi Soleh, kaum Samud, mereka terkenal dengan kenikmatan berupa bumi yang luas, yang datar, pegunungan, dan kemudian kemampuan, keterampilan untuk batu-batu besar di gunung itu jadi tempat tinggal yang indah bagi mereka. Namun ada satu persoalan yang pribadi yang sulit, yaitu sikap kesombongan mereka. Dan untuk tidak menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Soleh, Nabi Soleh berpesan membawa risalahnya agar memelihara unta betina itu. Namun dengan kesombongannya, justru mereka menantang, bahkan membunuhnya. Itulah risalah saat itu, kepatuhan kepada nabinya, kepatuhan kepada risalah yang dibawanya, tidak muncul. Akhirnya Nabi Soleh
akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana berupa gempa, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akhadnahum rajfatan fasbahu fi darihim jathibin. Allah mengirimkan gempa, lalu mereka tertimpa reruntuhan di dalam rumah mereka. Mereka bergelimpangan. Hadirin, patut kita syukuri kediaman, apartemen, rumah yang sudah kita miliki. Maka dengan syukur, rasa syukur yang kita miliki, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, ya, kenikmatan yang sudah ada. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah rumah tempat kita mendapatkan keberkahan, ya. Hadirin, keberkahan yang Allah turunkan tidak lain ketika iman itu tumbuh, ya. Ketika takwa itu hidup dalam rumah itu. Ketika rumah dibacakan Al-Quran, maka insya Allah rumah itu terhindar dari kesunyian. Bahkan maaf, ketika tidak dibacakan Al-Quran di rumah itu, maka ia laksana pemakaman. Maka satu hal yang dapat menurunkan keberkahan adalah ketika terjadi, ya, interaksi keluarga dengan Al-Quran. Kita sempatkan dengan waktu yang kita punya setelah bekerja. Insya Allah bekerja sudah sukses di luar sana, sudah memperoleh prestasi, tapi kita juga tidak lupa akan menyempatkan, mengalokasikan waktu untuk di rumah bersama anak dan istri untuk sama-sama mendekatkan kepada Al-Quran. Dengan demikian, maka rumah tadi insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan. Yang keempat, yang terakhir, rumah bisa berfungsi bagi kita seorang muslim untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan dari luar. Ada satu hal, betapa memang kita mengetahui bahwa teknologi itu akan terus bergulir dan kita tidak menghentikan. Namun yang patut kita upayakan terus adalah memperkuat diri kita, ya, memperkuat rumah tangga kita, pemahaman anak-anak kita. Karena anak-anak kita disibukkan gadget, disibukkan dengan pengalaman-pengalaman luar, sehingga kurangnya sekali pemahaman agama. Rumah ini sekali lagi bisa kerusakan yang datang dari luar, yang datang dari dunia maya dan seterusnya. Moga-moga yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Sebagai kepala keluarga, memiliki peran penting pemimpin yang mengarahkan keluarga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على ما يعزكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر